Siapa yang menyangka, untuk membuat crankshaft dengan berat sekitar 750 kg di Pakistan, mereka justru menggunakan mesin bubut yang umurnya mencapai lebih dari 150 tahun. Bahkan tingkat presisinya dikatakan lebih tinggi daripada mesin-mesin modern. Dengan kestabilannya yang luar biasa, satu crankshaft raksasa seperti ini bisa selesai dikerjakan hanya dalam satu hari saja. Melihat seluruh proses pembuatannya, benar-benar membuat orang terperangah. Pertama-tama, kita harus membahas bahan bakunya. Batang besi berdiameter setengah meter inilah yang menjadi material utama pembuatan crankshaft. Menghadapi ukuran sebesar ini, metode pemotongan fisik biasa jelas tidak bisa dipakai. Satu-satunya cara adalah menggunakan las pemotong. Selama proses pemotongan, api harus terus disesuaikan agar bisa memotong seluruh batang besi raksasa ini dengan lancar. Konon, jumlah gas cutting yang mereka habiskan selama setahun cukup untuk mengelilingi Peshawar satu putaran. Setelah pemotongan selesai, batang besi besar ini akan dipindahkan menuju bengkel untuk proses selanjutnya. Karena jaraknya lumayan jauh, mereka perlu menggunakan kendaraan khusus untuk mengangkutnya. Setibanya di bengkel, para pekerja memasukkan besi itu ke dalam tungku tempa. Alat utama yang bisa mereka andalkan hanyalah sepasang tang raksasa. Bagian belakang tang tersebut dipasangi pipa besi panjang sebagai pegangan, sementara batang besi kecil digunakan sebagai pengunci. Ketika ingin melepas tangnya, tinggal mencabut batang pengunci itu saja. Tungku milik para pandai besi Pakistan biasanya menggunakan bahan bakar minyak berat. Bagi yang pernah melihat proses penyulingan ban bekas menjadi minyak, minyak hasil penyulingan itu sebagian besar dipakai di tungku-tungku seperti ini. Di samping tungku berdiri seseorang dengan topi kuning. Dialah teknisi yang mengontrol seluruh alur produksi. Sebelum mulai menempa, para pekerja menyiapkan kain goni basah di sisi tungku untuk menahan panas ekstrim yang keluar dari mulut tungku. Semua pekerja berkumpul karena tahap berikutnya sangat berat. Mereka menggunakan pengait logam untuk mengunci ulang tang raksasa tersebut, lalu memperpanjang pipa pegangan agar bisa memberikan tenaga lebih besar. Dengan memanfaatkan prinsip tuas, mereka mengangkat besi panas dari dalam tungku, lalu memindahkannya ke proses berikutnya menggunakan kerekan. Disinilah palu udara yang sudah lama menunggu akhirnya beraksi. Meskipun gerakannya tidak terlalu cepat, setiap pukulannya mengandung kekuatan yang luar biasa besar. Para pekerja harus terus memutar posisi besi agar pemukulan merata dan besi dapat memanjang sesuai kebutuhan. Pada bagian depan, mereka membentuk cekungan awal sebagai cikal bakal poros. Saat beristirahat, mereka mengetatkan penguncinya kembali agar tang tidak terlepas, karena kecelakaan di tahap ini sangat fatal. Setelah satu sisi selesai dibentuk, besi dipanaskan lagi sampai suhu tempa, lalu proses penempaan tahap kedua dimulai. Dengan cara yang sama, mereka membagi sedikit bagian di ujung atas untuk ditempa menjadi poros kedua. Panjang kedua sisi harus seimbang. Proses penempaan ini memakan waktu sangat lama dan benar-benar menguji kekuatan fisik serta mental para pekerja. Setelah bentuk kasar selesai, barulah crankshaft masuk ke tahap pembubutan. Dari serpihan besi yang berserakan di lantai, kita bisa melihat betapa sibuknya bengkel tersebut. 3 mesin bubut berjejer rapat dan semuanya bekerja tanpa henti. Pemandangan langka bahkan di bengkel Pakistan. Hal pertama yang dilakukan adalah meratakan permukaan luar crankshaft. Kemudian menandai titik-titik poros menggunakan alat yang sangat sederhana, sebuah penggaris besi lurus. Dari garis-garis inilah bagian-bagian crankshaft dibagi menjadi beberapa segmen untuk diproses. Volume pembubutan crankshaft raksasa sangat besar, sehingga tidak jarang pekerjanya mengantuk saat menjaga mesin. Pembubutan poros penghubung dilakukan dengan teknik berbeda. Poros utama dipasang pada posisi eksentrik. Untuk menjaga keseimbangan, mereka memasang pemberat pada cakram penjepitnya. Operasi yang terlihat gila, namun tetap saja tidak benar-benar aman. Setelah selesai, crankshaft dipindahkan ke mesin lain untuk memproses bagian plat crank. Efisiensi mesinnya tidak tinggi. Setiap potongan dilakukan perlahan, seperti mengiris tahu. Selanjutnya, mereka melubangi crankshaft untuk membuat jalur oli. Lubang-lubang ini sangat penting untuk sistem pelumasan. Semuanya dikerjakan secara manual, hal yang mustahil ditemukan di pabrik besar karena semuanya sudah otomatis. Dengan ini, seluruh proses pembuatan crankshaft akhirnya selesai. Menurut kalian, crankshaft sebesar ini dipakai di mesin apa?